ajaib Tuhan, terlalu ajaib di dalam hidup kami. Seringkali kami mau melihat baru kami percaya, tetapi Engkau berkata berbahagialah orang yang belum melihat tetapi dia percaya. Biar pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tetapi keluar dari hati kami ya Tuhan. Untuk kami sepakat, kami tetap percaya. Sekalipun jalan-Mu kami belum pahami. Saudara, mari angkat tanganmu sekali lagi, pujikan dengan lembut, keluar dari hati dan jiwamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Yes Lord. Hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya, selalu ku percaya. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu percaya dan tetap percaya. Bahkan jikalau di antara kami yang kurang iman hari ini, Tuhan, kami rindu tambahkan iman buat kami, untuk kami tetap percaya Tuhan. Karena ada Tuhan yang memegang kendali atas setiap hidup kami. Tuhan, kami minta roh hati yang lemah lembut untuk kami saat ini siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Kami minta urapan yang baru untuk ketika kami dengar, kami lihat, maka kami akan disingkapkan ya Tuhan. Ada pewahyuan baru, karena kami sadar tanpa Engkau menyingkapkan, sering kami dengar, sering kami lihat, tapi kami tidak mengerti apa-apa. Kami minta urapan-Mu Tuhan, untuk kami disingkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat pada hari ini, itu merema untuk setiap kami. Tuhan, urapi sekali lagi hamba-Mu Tuhan, yang sangat-sangat tidak mampu. Urapi hamba-Mu, apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, biar itu dapat dimengerti, mudah dipahami untuk setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gedung ini. Kuasai tempat ini dengan hadirat Tuhan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Di dalam hadirat Tuhan kami berdoa, Tuhan, bekerja Roh Kudus, bekerja di tempat ini. Ada aliran kuasa Tuhan mengalir di tempat ini. Bahkan seketika ketika kami dengar firman, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ketika kami dengar firman, yang lemah dikuatkan ya Bapa. Yang mengalami tekanan akan mengalami terobosan, karena ada kuasa di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya semua katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Saya mau menyapa buat setiap kita. Apa kabar saudara semuanya? Boleh lihat kanan kiri, kasih salam yang paling manis. Apa kabar saudara? Dengan cepat Bapak Ibu dan Saudara, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari
ini. Secara khusus bulan ini kita belajar mengenai 3 perkara, yaitu apa? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari salam kanan kiri, katakan salam 3B. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin ya. So kita rindu dan saya percaya bukan hanya kita, diawali dari kerinduan hati Tuhan. Tuhan pasti sangat rindu, bahkan menantikan umat yang ditebusnya untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Betul saudara? So hari ini ketika saya berdoa dalam beberapa masa yang lalu, Tuhan ingatkan, ya, saya harap hari ini kita menangkap sesuatu. Tuhan ingatkan dari seorang kisah atau seorang pribadi yang hidupnya dia awali cukup baik, tetapi dia memiliki kelemahan. Dan saya berdoa kelemahannya itu tidak akan kita contoh. Kita akan belajar hari ini dari seorang yang bernama Rehabeam. Siapa yang pernah dengar nama Rehabeam? Kalau belum pernah, hari ini Anda harus pernah dengar, amin. Ya, kita akan belajar ya. Kita akan belajar dari kisah Rehabeam, yaitu sebuah soalan yang sangat penting. Dan biar soalan ini menjadi perenungan buat Anda dan saya, yaitu apakah kita, ya, saya lupa menambahkan supaya lengkap, ini harusnya macam ini. Apakah kita memiliki akar rohani yang kuat? Atau apakah kita, akar rohani kita kuat dan stabil? Belum. Jadi mari kita sama-sama untuk menjadi perenungan. Coba tanya jiran saudara, apakah akar rohanimu kuat dan stabil? Iya, salam kanan kiri, katakan, apakah akar rohanimu kuat dan stabil? Yes. Sebab kelemahan Rehabeam, supaya kita cepat menangkap, kelemahan Rehabeam sekalipun dia raja, hati-hati saudara ya. Ada orang berkata semakin tinggi posisi pasti dia semakin kuat. Tapi saya mau berkata belum tentu. Katakan kanan kiri, belum tentu. Dan itu sejujurnya menjadi renungan buat saya juga. Harus jadi sebuah introspeksi atau perenungan pribadi. Semakin Tuhan bawa kita naik, semakin Anda dan saya kita semakin naik, kerinduan Tuhan kita harus berakar sebetulnya. Ada amin? Amin pelayan Tuhan? Sebab ketika kita tidak semakin berakar, maka semakin naik, kecenderungan akan membawa pada jalan yang berbahaya. Jadi betapa pentingnya untuk Anda dan saya berakar. Ayo sama-sama katakan, berakar kuat, berakar solid, berakar di dalam Tuhan. Hari ini saya membawa kita untuk belajar dalam kitab, mari buka. Saya mau saudara buka banyak Alkitab, ada beberapa saya tak letak di sini. 2 Tawarik. Buka dulu, kemudian saya akan jelaskan. 2 Tawarik pasal yang ke-11. Kita akan belajar dari kisah Rehabeam di pasal yang ke-11 dan di pasal yang ke-12. 2 Tawarik. Sebelumnya saya akan menyatakan atau memberitahu buat kita siapakah Rehabeam itu. Saudara, Rehabeam adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda, dan dia adalah anak Salomo. Saudara, kita tahu bahwa Salomo adalah anak dari siapa? Daud. Dan Rehabeam ini adalah anak Salomo, berarti Rehabeam adalah cucu. Sebelum Rehabeam membuat keputusan yang salah, kerajaan bangsa Israel itu masih utuh, saudara.
Dari habis Saul, Daud, lepas Daud yaitu si Salomo anaknya, lepas itu Rehabeam. Namun satu ketika Rehabeam masih baru memerintah, Rehabeam pernah membuat keputusan yang sangat salah. Dan hari itu keputusannya memberikan impact kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Nah, hati-hati saudara. Makanya kenapa betapa pentingnya ketika kita anak Tuhan, ketika kita umat Tuhan, semakin dibawa Tuhan naik, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Sebab kalau tidak, akan ada sebuah jabaran, sekali buat keputusan, kalau itu keputusan yang begitu penting dan itu salah, maka akan berimpak luar biasa. Oleh karena itu saya hari ini tergerak mengajak untuk semua jemaat Tuhan, mari kita belajar kesalahan Rehabeam. Yang hari ini doa saya agar Anda dan saya kita tidak melakukannya. Ada amin? Ya. Apa yang kita belajar dari kehidupan Rehabeam? Rehabeam adalah pribadi yang dimana hari itu menggambarkan seorang yang, ini masalah ya, masalah Rehabeam. Boleh klik? Rehabeam, masalah Rehabeam adalah kerohanian. Oh, tak ada ya? Belum nanti. Masalah Rehabeam adalah kerohanian Rehabeam itu tidak stabil. Rehabeam adalah pribadi yang sering berubah-berubah. Kita akan belajar secara khusus. Kenapa? Karena saat dia memimpin bangsa Yehuda hari itu, karena Yehuda dengan Yerusalem sudah jadi dua ya, bangsa Israel terpecah. Mereka menjadikan, khususnya Rehabeam menjadikan bangsa Israel tidak mencari Tuhan dengan sepenuhnya. Saya mau mengajak kita akan belajar. Kita buka 2 Tawarik 11 ayat yang ke-16. Kita baca ya. Sudah? Ayat ini berkata, dari segenap suku Israel, orang Yerusalem, ya kan, ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Nah, perhatikan ayat 16. Ketika Rehabeam ini masih baik, Rehabeam bersama bangsa Israel itu membulatkan hati untuk mencari Tuhan, maka impactnya apa? Ayat 17. Mari baca sama-sama. 2, 3. Demikian mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3. Karena apa? Selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Kelebihan ketika Rehabeam masih bisa membawa bangsa Israel membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan, impactnya adalah bangsa Israel, kerajaannya diperkokoh. Hari itu dikatakan Alkitab selama 3 tahun. 3 tahun mereka mengikuti Tuhan dengan hati yang bulat. 3 tahun juga Allah memperkokoh bangsa Israel. Namun saudara, persoalannya adalah ketika satu kali bangsa Israel sudah tidak membulatkan hatinya, bangsa Israel atau bahagian Yehuda ini sudah meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama, inilah kita perlu belajar hari ini. Ada 5 pelajaran penting. Yang pertama, apakah akibatnya
kalau kita meninggalkan hukum Allah atau firman Tuhan. Mari buka 2 Tawarik pasal 12, bab selanjutnya. Sudah? Mari kita baca ayat 1, mulai ayat 1. Mari baca semuanya, 2, 3. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi dan kekuasaannya. Saudara, ketika mereka sudah dibuat Tuhan kokoh, dibuat Tuhan penuh dengan kekuatan dalam pemerintahan, karena awalnya Rehabeam dan bangsa Israel mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi hal yang sangat penting, mari perhatikan. Ayat ini berkata, ketika mereka sudah kokoh, ketika kekuasaannya teguh, Alkitab mencatat mereka mulai meninggalkan hukum Tuhan. Kecenderungan ini sangat-sangat bahaya dan seringkali sejujurnya sering terjadi dalam hidup kita. Betul nggak, saudara? Ketika kita itu menderita, ketika kita itu sengsara, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi ketika Tuhan sudah jawab doa kita, Tuhan sudah memberkati Anda dan saya dengan mujizat, kecenderungan manusiawi kedagingan kita itu suka sekali muncul. Yaitu apa? Mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Mulai pelan-pelan mundur dari Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Yang bagian pertama kita belajar. Akibat ketika kita meninggalkan hukum Tuhan, yaitu apa yang terjadi di bangsa Israel. Mari baca dalam note saya 2-3. Sehingga di tahun kelima pemerintahannya, Allah menggerakkan Raja Mesir Sisak untuk datang menyerang Yerusalem. Allah tidak mengizinkan negara selatan untuk terlalu kestabilan dan menjadi kuat. Sebab apa? Sebab mereka berubah tidak setia pada. Mari katakan, hai jiwaku, aku harus punya rohani yang stabil. Ada amin. Salam kanan kiri, engkau harus stabil ya. Yes. Sangat penting untuk Anda dan saya. Hari ini kita belajar dari Rehabeam. Rehabeam itu mengawali dengan baik, ya kan? Pada masa-masa awal dia membulatkan hati bersama bangsa Israel, cari Tuhan, setia ke Tuhan. Dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan mengokohkan kerajaannya. Tapi sangat sedih pada bab yang selanjutnya, di bab 12 tadi. Ketika semua enjoy, ketika semua nyaman, ketika semua sudah baik, bangsa Israel diperkokoh, tanpa disadari mulai mundur. Satu pelajaran yang pertama, akibat bagaimana kalau umat Tuhan meninggalkan Tuhan. Saudara, apakah Anda dan saya mau perlindungan yang senantiasa terjadi dalam hidup kita? Amin. Kuncinya hanya satu. Mari punya kerohanian yang stabil. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Tuhan berkata dalam perjanjian lama, orang baik banyak, tetapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Setia itu perkara yang mahal, betul tak, saudara? Sebab apa? Karena kesetiaan itu harus teruji melewati sebuah waktu. Siapa di sini yang rindu punya pasangan yang setia? Angkat tangan dulu. Ya, amin, amin. Yang belum menikah, yang sudah menikah, sedang, akan, semua. Siapa yang rindu punya pasangan yang setia?
Demikian Tuhan. Ada amin? Tuhan sangat merindukan memiliki yang namanya umat yang setia. Saya mau bertanya saudara, tiba-tiba saya teringat, siapa di sini dalam hidup saudara sudah pernah membaca kitab Hosea? Tidak banyak ya. Satu kali saya akan bawa saudara. Kitab Hosea adalah kitab yang sangat tidak mudah. Dan kisah hidup Hosea itu hanya Hosea saja dan tidak boleh ada yang mencontoh. Sebab apa? Hosea adalah nabi pilihan Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memilih, ingat, khusus ini tidak boleh dicontoh siapapun. Khusus Hosea hari itu Tuhan bersabda kepada Hosea, pergilah menikah kepada perempuan jalan, saudara. Wah, pastor, saya macam dengar panggilan. Saya macam disuruh Tuhan nikah dengan apa di sini namanya? Pelacur. Perempuan yang berganti-ganti lelaki. Apa namanya di sini? Saudara paham pelacur ya? Perempuan yang ini pelakor. Kalau pelakor itu dia macam sama ya, pelacur. Saudara baca kitab Hosea bukan untuk dicontoh, ada amin, tapi dipelajari dan direnungkan. Kitab Hosea adalah sebuah kitab khusus bagaimana Allah memanggil seorang yang bernama Hosea. Dia bukan orang biasa, dia bukan calang-calang, dia nabi, saudara. Dan dia diutus Tuhan menikah dengan pelacur, dengan perempuan yang paling suka berganti-ganti pasangan. Berkali-kali perempuan ini atau istrinya sudah ada anak, masih cari laki-laki lain. Hosea hampir tertekan, tapi Tuhan berkata, ambil wanita itu. Berkali-kali saudara. Adakah saudara mampu? Dan jangan pernah berkata, oh boleh coba, jangan pernah. Makanya di Alkitab kalau ada kisah atau tokoh-tokoh yang diangkat Alkitab, karena Tuhan tahu kemampuan mereka. Ada amin? Amin. Makanya nama Anda dan saya belum dicatat, nanti dicatat ya kan, nanti. Tapi tidak dicatat di Alkitab. Kenapa? Karena orang-orang khususlah yang dikhususkan Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh, sehingga ketika mereka sudah lulus semua namanya dicatat. Akibat orang meninggalkan Tuhan, akibat orang meninggalkan hukum Allah, Tuhan akan melakukan apa? Next, Tuhan akan yang kedua, untuk kita berakar, untuk kita tidak jauh dari jalan Tuhan, dan akibat dari kita meninggalkan Tuhan, Tuhan bisa memakai cambuk. Didikan Tuhan. Saat Rehabeam dan rakyatnya meninggalkan hukum Allah, Allah memakai bangsa Mesir untuk mencambuk, untuk mendisiplin khususnya bangsa Yehuda. Saya mau bertanya saudara, ketika engkau dan saya diizinkan Tuhan masuk dalam didikan, apakah itu menyenangkan? Siapa yang suka dididik? Siapa di sini waktu kecil ketika engkau dimarah orang tuamu dan orang tuamu membawa rotan, ya kan? Kau dari mana, nak? Hah? Dari mana? Kau tengok rotan saja, saya yakin ada beberapa saudara sudah begini kan? Pak, ampun, ya kan? Saudara, saya percaya tidak ada manusia suka dicambuk. Kenapa? Sakit bagi daging, betul tak? Semua manusia paling jelas, kita semua paling suka disayang, betul? Kita semua paling suka dimanja. Tetapi di mata Tuhan, ada kalanya ketika Tuhan melihat dan dia begitu mengasihi umatnya, ada kalanya Tuhan mengizinkan
didikan atau cambuk datang dalam hidup kita. Katakan haleluya. Oh haleluya. Saya rasa macam the sound of a praise. Ketika satu kali saudara, saya remaja, saya ingat ya, hari itu ya sejujurnya saya punya bapak yang cukup rohani ya, dalam arti bahwa sejak kecil memang kami dididik sangat-sangat disiplin. Tidak ada alasan tidak datang ke ibadah. Satu hari saudara, karena saya rindu, di sekolah ada yang namanya di sini nama kurikulum ya. So hari itu saya diam-diam, saya tahu bapak saya pasti tidak mengizinkan kalau saya ambil kurikulum itu. Tetapi saya sangat tertarik karena kawan saya berkata, "Jom kita ambil kurikulum, kita akan tambah nilai." Nah, saya mau nilai saya juga bertambah. Sehingga pagi-pagi hari itu saya sudah menghitung. Awal pagi jam 5 saya keluar rumah dengan rencana bahwa ketika nanti saya balik pukul 7, saya sempat pergi ibadah. Karena kami ibadah jam 8 atau 9 lah macam itu. Sehingga dari rumah ke tempat ibadah agak jauh juga. Tapi saya ini manusia, saya merancang. Saya berpikir cukup waktunya. Jadi pagi-pagi benar saya keluar rumah ya, itu lari saudara ya, kurikulum lari untuk menambah nilai. Saya bagi tahu kawan saya, "Oke, jom saya datang." Sehingga saya ikut lari, udah kepenatan, saya tidak terpikir yang namanya jam itu delay saudara. Kami itu kurikulum di sekolah delay sampai jam 10 dan saya tahu saya tidak akan bisa menuju ke gereja. Akhirnya saya di rumah, saya diam menunggu bapak dan ibu saya balik dari ibadah. Dan datanglah orang tua saya. Singkat cerita, bapak saya sudah siap-siap. Sini, duduk sini. Dan hari itu menjadi hari saya begitu gemetar. Saya bilang sorry. Hari-hari yang lain saya tak akan pernah tidak pergi ibadah. Hari ini saja, maaf bapak saya. Oke, saya ampuni. Tapi kamu harus rasakan rotan, coba bayangkan saudara. Supaya bapak saya mengajar bahwa akibat dari melanggar itu harus ada akibatnya. Dan dari situ saya belajar sehingga saya punya komitmen kuat di hati saya. Mungkin hari itu waktu kecil komitmen saya ke ibadah karena orang tua. Tapi berjalannya umur saya, sembari saya bahkan mengalami Tuhan secara pribadi, kemudian saya bertumbuh. Saya mulai mengalami Tuhan, mengalami mujizat, dengar suara Tuhan, sampailah saya punya kesadaran bertumbuh bahwa ibadah bukan karena disuruh, katakan amin. Tapi karena saya perlu, karena saya tahu kalau saya miss satu hari ibadah, itu bagi saya ada yang kurang. Dan kami mendidik anak-anak kami juga. Ada kalanya yang namanya daging malas. Tetapi disiplin itu membantu kita berakar. Karena berakar kemana saudara? Ke bawah? Ada nggak akar naik atas? Nggak ada kan? Itu namanya bertumbuh. Ya. Tapi pokok akan kuat selalu turun ke bawah. Perhatikan bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan mal-mal, bahkan kalau itu mal yang sangat bagus, yang besar-besar, sangat banyak kecenderungan mereka itu sering membuat yang namanya car parking itu basement. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena mereka mau membangun kekuatan sampai di akar. Sehingga hal yang sangat biasa kalau Anda perhatikan, ya kan, apartemen atau kondo-kondo, bangunan-bangunan, kalau itu kokoh, apalagi yang mahal, itu yang memakan masa, memakan cukup lama masanya. Kenapa? Karena bukan naiknya itu yang, kalau naik membangun bagian atas cepat, betul nggak saudara? Siapa di sini beberapa ahli bangunan? Seringkali yang memakan masa ketika mereka menerowong sampai ke bawah. Mereka bangun basement, mereka bangun yang namanya apa?
pondasi. Ya, pondasi-pondasi ditancap sampai ke dalam. Dengan harapan bangunan ini kokoh. Amsal 3 ayat 11 berkata, next kita baca, jom baca sama-sama, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang. Di sini dikatakan jangan engkau menolak. Katakan amin. Salam kanan kiri, katakan jangan tolak kalau dididik Tuhan. Ya. Kedua, jangan bosan. Kalau Tuhan peringatkan melalui pastor, melalui kawan, melalui apa? Contohnya kalau saudara baru buka YouTube, tiba-tiba sebuah khotbah peringatan. Jangan bosan. Ada amin? Ada amin. Maka engkau akan seperti dibuat apa? Akarmu semakin masuk ke dalam. Saya mau bertanya, ya, tapi jelas jawab di hati saudara saja. Siapa yang pernah dicambuk Tuhan? Ya. Siapa yang pernah dididik Tuhan? Saya percaya tidak mudah. Tapi jangan lupa, Amsal ini berkata, itu sebagai gambaran ayah sayang kepada anaknya. Ada amin? Ada amin? Kalau ayahmu, mamamu mendidik engkau, itu tanda sayang. Katakan amin. Satu kali saya mendengar satu kisah saudara yang sangat menyedihkan. Yaitu apa? Seorang anak gadis, ya. Satu kali ini ada gadis kampung. Anak gadis kampung ini di kampung baik-baik, sangat baik, ya. Bapak ibunya pun tidak pernah memarahi, ya. Semuanya baik-baik, semuanya wah very good lah. Tapi satu kali saudara, dan ini case kejadian ya. Jadi satu kali yang sangat-sangat menyedihkan, dia pergi ke luar kota. Dia bersekolah ke luar kota, dan ketika dia keluar kota, apa yang terjadi saudara? Bapak ibu menyekolahkan anak ini dengan harapan dia balik ke kampung sehingga anak ini mendapat pendidikan cukup tinggi dan senang mencari bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Satu kali bapak dan ibu menerima telepon atau terima satu kabar news bahwa sang anak sudah mengandung. Wah, hari itu saudara, sang bapak dan ibu begitu kecewa. Dan bukan hanya mengandung, ya, izinkan saya share. Ini banyak terjadi. Bahwa dia mengalami kandungannya itu memudaratkan, maksudnya membahayakan. Kenapa? Karena dia mengalami juga penyakit. Ya, penyakit. Salah satu jenis penyakit HIV kalau saudara tahu, ya. Jadi singkat cerita, bapak dan ibu hari itu orang tua mereka jatuh di lantai, menangis tak habis-habisnya saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkata, anakku tetap anak. Namun apa yang in the end kisah ini yaitu apa yang terjadi waktu anaknya pulang, memang orang tuanya peluk, tetapi dia mengalami kesengsaraan. Sebab apa? Pertama, akhirnya babynya harus meninggal dan dia harus mengalami yang namanya penyakit HIV itu. Dan anak ini jujur berkata kepada orang tuanya, minta ampun. Dia bilang, ampuni aku tidak pegang amanah betul-betul, sebab aku tidak bisa kuasai hawa nafsu. Bapak, ibu, dan saudara yang terkasih khususnya, ada kalanya saudara, dengar ini, di sebalik didikan Tuhan, ya, di sebalik didikan Tuhan, Tuhan itu selalu apa? Selalu mau menyatakan, aku sayang padamu nak. Aku gak mau kau lari jauh dari jalurku. Makanya pelajaran ini kita perlu belajar, yaitu apa? Ada kalanya Tuhan mengizinkan cambuk datang dalam hidup kita. Cambuk itu bentuknya berbagai macam, ya, baik dari penyakit,
baik mungkin dari ekonomi, baik dari apa sajalah. Yang paling utama, tanya Tuhan dari dasar hatimu, Tuhan, apakah ini didikanmu? Dan yang kedua, mari bertanya, Tuhan, bagian mana Engkau mau aku berubah? Ada amin? Ada amin? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. 3, kita perlu belajar, yaitu apa? Pembimbing. Katakan sama-sama, pembimbing. Saya sangat diberkati ya, dalam hari Jumat yang lalu ya, kita ada CG ya di Pucung. Yes, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk saudara kita yang sudah join. Dalam CG itu kita belajar ya, Ibu Ana dia membawakan ada beberapa bahagian dalam grup. Apakah maksud dari berakar, bertumbuh, berbuah. Kemudian yang kedua juga apakah halangan. Dan yang ketiga bagaimana cara. Salah satu statement yang saya sangat diberkati karena betul-betul ngam apa yang saya mau share hari ini ya. Salah satu grup saya ada di sini. Cair Gloria. Oke. So, salah satu jawaban yang keluar ya. Saya dengar jawaban mereka. Salah satunya mereka menjawab, dalam masa kita berakar ini pastor kan 3 bini ya, kita perlu pembimbing. Bah, dalam hati saya mantap. Karena hari Ahad saya mau share. Saudara, tahukah Anda dan saya betapa perlunya pembimbing? Ada amin? Amin? Amin. Dalam masa berakar, Anda dan saya, termasuk saya loh saudara, kami perlu untuk memiliki seorang pembimbing, seorang yang lebih rohani, lebih dewasa, lebih matang daripada kita. Saat itu Raja Mesir dan Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam dan pemimpinnya semuanya diskusi. Kenapa? Dalam tekanan. Mereka yang mengalami pemerintahan kokoh luar biasa tiba-tiba dapat serangan. Dipuji Tuhan. Nah ini sekali lagi Tuhan ajaib. Puji Tuhan, hari itu Tuhan meletakkan Nabi Semaya di tengah-tengah bangsa itu. Dan hari itu Nabi itu memberikan nasihat. Bahkan Nabi itu menegur Rehabeam dan pemiliknya dan pemimpin di situ. Melalui Nabi Semaya, saya tulis di sini, atau pembimbing, Tuhan menegur Rehabeam dan para pemimpin Yehuda. Dan mereka berkata apa? Jom kita baca 2-3. Bahwa mereka telah meninggalkan Allah. Jadi Allah memakai Raja Mesir Sisak untuk menghukum mereka. Saudara, saya mau berkata, di masa-masa Anda dibawa Tuhan berakar, membuat akar Anda tertanam kuat. Ada kalanya ketika Anda dan saya atau kita mengalami didikan, ya, daging kita lemah. Betul nggak saudara? Tidak heran, cukup banyak bahkan termasuk umat Tuhan, I want to give up. Saya mau berhenti. Saya nggak tahan. Karena level didikan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu porsinya, mengukur kekuatan kita. Tetapi seringkali kita meresponi dengan apa? Tidak mampu, tidak kuat, cepat. Padahal betapa pentingnya Anda memiliki pembimbing. Saya mau menunjukkan beberapa raja ya. Ini cukup terkenal, termasuk kakeknya, Daud. Kenapa Daud menjadi seorang atau raja yang hari itu kerajaannya kokoh? Saya bertanya saudara, apakah Daud tidak pernah bersalah? Pernah nggak Daud bersalah? Pernah Daud berbuat dosa? Apa saja dosa Daud? Ambil istri orang, ini paling famous ya, betul-betul. Kalau ingat Daud, ingat tindakan dia, suka ambil istri orang, ya kan? Mentang-mentang dia raja, tengok perempuan cantik, saya mau. Memangnya jualan ya, jangan seperti Daud. Apalagi selain ambil istri orang, bunuh, yes.
Dia bukan hanya ambil supaya menutupi kesalahan, dia bunuh suaminya. Ngeri kan Daud? Apalagi kesalahannya? Ayo kita diskusi sedikit. Apalagi kesalahannya? Jom tanya jiranmu. Apa kesalahannya? Apa? Bercinta, berzina, ya, berzina, ya. Daud berzina, itu termasuk berzina, ya. Apalagi saudara? Daud juga salah satu tidak bisa jadi teladan dari sebagai seorang ayah, betul nggak? Dia tahu anaknya, kan Daud ini punya banyak perempuan atau istri, betul nggak? Jadi hari itu yang namanya adik-beradik itu ada perempuan atau salah satunya anak gadisnya cantik. Kemudian adalah abang, bahasanya apa ya? Abang tiri. Abang tiri, namanya hari itu namanya siapa? Aduh, kita perlu satu kali buat kuis ya. Anak si Daud namanya Tamar, ya kan? Tapi karena begitu cantik, terpikatlah abang tirinya. Siapa namanya? Amnon. Dan ketika Amnon itu dia terpikat, ya kan, kepada adiknya, dia itu salah strateginya. Dia ambil langkah instan, ya kan? Dia perkosa adiknya. Apa di sini namanya? Cabul lah ya. Dirogol. Nah, ngeri kan? Kemudian Absalom, abang kandung dari Tamar, mendengar berita itu, dia kecewa. Yang membuat dia semakin kecewa yaitu apa? Karena dia lihat bapaknya tidak bereaksi. Nah, sehingga apa saudara? Akibat dosa muncullah. Makanya dari keturunannya yang namanya zina itu di mana-mana. Daud cukup banyak, kalau didaftarkan dosanya, dia banyak dosa. Tapi kenapa Daud bisa setia sampai akhir? Ini saya rindu, saudara tangkap ini ya, ini penting sekali. Karena Daud punya penasehat di sekelilingnya. Dia punya Nabi Samuel yang mengurapi, dia punya Nabi Nathan, dia punya Nabi Gad. Setiap dia salah dan ketika ditegur, kelebihan Daud yaitu apa? Ini termasuk bagian kedua, ya, bagian keempat sebetulnya, tapi saya sentuh. Kelebihan Daud, ketika ditegur penasehatnya, Daud adalah orang yang merespon dengan baik. Daud mendengar didikan, Daud mendengar nasihat Nabi itu, dan Daud berubah. Makanya kerajaannya dibuat kokoh. Saudara mau hidup dan saudara Anda dan saya dijamin oleh Tuhan, amin? Ada kalanya mungkin kita jatuh bangun sebagai manusia, tapi satu hal ini penting, punya pembimbing. Amin saudara? Katakan amin. Kenapa kita perlu pembimbing? Dengan cepat. Yang pertama, menjaga kita agar tetap di jalan Tuhan. Next. Yang kedua, kita perlu punya pembimbing, yaitu apa? Sebagai teladan iman, supaya kita tidak sombong. Saul adalah raja juga, ada pembimbing. Tetapi ketika dia ditegur, Saul pribadi yang sombong. Amsal 11 ayat 14 berkata, kita baca 23. Oh ya, sekejap tadi ya. Ibrani 13. Mari baca 23. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan. Jadi ketika Anda punya pembimbing, Anda punya pemimpin, Anda belajar, bahagian Anda, bahagian kita, saya, kalau saya punya pembimbing, bahagian kita itu apa? Taat.
juga tunduk, saudara. Ini yang perkara tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kenapa? Karena ketaatan dan ketundukan itu sangat berhubungan dengan ego. Katakan ego. Siapa musuh paling besar kita? Nih, katakan diriku sendiri. Amin. Senyum kanan kiri, senyum saja. Cia. Sejujurnya saya juga loh saudara, kita semua berperang. Diri kita sendiri ini adalah musuh yang paling seringkali menjatuhkan kita. Iblis ini bagian luar, menggoda, ya kan, menawarkan. Tapi keputusan selalu di tangan kita. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan Anda dan saya bukan seperti robot dikontrol. Ini hari ini ya, hati-hati. Hari-hari ke depan akan ada banyak yang mengontrol tanpa mata manusia melihat. Makanya hati-hati. Ya kan, AI di mana-mana itu mengarah kepada akhir zaman. Saudara di China, kalau saudara bahkan ikuti ini contoh ya, itu yang namanya chips itu sudah di mana-mana, betul nggak? Bahkan hewan pun diletak chip, saudara. Kalau yang namanya, saya pernah nampak satu kali di TikTok ya, itu yang namanya babi-babi sudah ada chips. Kalau babi berontak, dikontrol aja dari jauh, langsung dia ya kan, terkendali sudah. Ya, nggak ada lagi babi pakai macam ini, macam itu, ya kan, susah diatur, senang semuanya. Dan itu hati-hati, saudara. Satu kali saya juga ini berbicara sedikit mengenai AI ya. Makanya teknologi ini hati-hati. Dia memang membawa kebaikan, tapi kepada tangan yang salah dia juga membawa sebuah bencana. Satu kali saudara, ini news, yaitu seorang yang cukup sangat kaya ya, seorang wanita miliarder dari China. Dia itu memiliki tas lah, ya tahu lah ya, itu yang elektronika. Satu kali saudara, dia itu lepas meeting, dan dia meeting itu di satu kondo yang sangat mahal, very luxury, di salah satu island. Nah ini hati-hati. Jadi tempatnya cantik, wow, selesai meeting, selesai makan, semuanya happy hour. Satu kali dia mau balik saudara, konon, karena drive tas lah ya, ini elektronika. Karena kita tahu, anda yang drive ini ya, kalau yang namanya kereta manual, di apapun senang lah ya, maju mundur ini, rusak ini, jam senang. Tapi ini elektronika, karena dia sistemnya pakai sistem computerized. Hari itu sedikit mabuk, ya kan, dia drive saudara, konon. Ini masuk news sebetulnya. Dia itu konon sebetulnya dia mau reverse, maksudnya dia mau mundur, ya kan? Ingat tadi saya bagi tahu tempat meeting dia di kondominium dia, lokasinya di tengah-tengah island. Jadi di sekitar kanan kiri sekelilingnya itu laut yang cantik. Satu kali saudara dia mau reverse ke belakang, karena dia itu sedikit mabuk, dia lupa saudara, ya kan. Kemudian dia bukan reverse mundur ke belakang, tapi dia itu masuk ke drive, sehingga hari itu karena sudah tersistem somehow lah, inilah kan, terlalu high tech pun bahaya saudara. Tiba-tiba dia itu otomatis kereta itu maju saudara. Dan saudara, kereta itu maju, masuk kemana? Sorry, bukan laut ya, karena itu dia island, di pinggirannya itu danau. Masuk ke danau saudara. Waktu masuk ke danau, karena semua keretanya itu sistem lock. Sekali dia masuk itu otomatis lock. Makanya hati-hati ya, pikirkan 2 kali. Anda yang punya duit mau invest di kereta-kereta yang luar biasa, teknologi high tech ya. Sudah sistem lock dan dia termasuk itu kereta masuk ke danau saudara. Dia sudah coba hubungi kawan-kawannya untuk menolong dia. Somehow dalam hitungan dalam berapa menit saja, karena pertolongannya take time. Kenapa? Karena beza island. Jadi dari sana dari sini polis, ambulans semuanya. Dia akhirnya apa? Dia tenggelam dan meninggal.
It's real, saudara. Ini kenyataan. Terlalu high tech. Ya, ingat, kekayaan tidak bisa menjamin sebuah kehidupan, tapi hanya Yesus. Katakan amin. Amin. Kekayaan, kepandaian, ketenaran, semuanya, firman Tuhan berkata, semua yang di bumi sia-sia. Pengkhotbah berkata, semua sia-sia. Akhirnya hiduplah takut akan Tuhan. Pembimbing itu perlu. Amin, saudara. Taat, tunduk. Next, Ibrani berkata, next, kita kenapa begitu perlu sekali yang namanya pembimbingan? Baca 2:3, karena next belum tadi 2:3, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka, dan kalau Anda dan saya memiliki pembimbing rohani, belajar, perhatikan akhir hidup mereka. Bukan hanya perhatikan, tapi Tuhan mau mengajak kita, contohlah iman mereka. Ada amin? Ada amin? Loh saudara, gambaran kekristenan kita di dalam Tuhan itu sebetulnya gambaran sering kali dipakai sebagai apa? Pertama, gambaran Tuhan dengan gerejanya. Itu digambarkan juga seperti suami dengan istri. Itu sering kali menggambarkan apa? Hubungan. Makanya Anda dan saya umat Tuhan kalau nggak punya hubungan, ya kan? Sebagaimana hubungan antara suami istri, kedekatan melekat dengan Tuhan, maka kita akan sering kali jauh. Kita jalan salah pun nggak ngerti, saudara. Oleh karena itu izinkan saya mendorong, cari pembimbing dalam hidupmu. Dan ketika engkau sudah punya dan memilikinya, mau harus rela dibimbing. Apakah itu, pastor? Engkau harus mau merelakan diri untuk taat dan tunduk. Ada amin? Ada amin? Karena Anda dan saya, kita gambaran seperti domba. Domba adalah binatang yang banyak kali kelemahannya. Kalau tidak ada yang membimbing, domba suka kali jalan salah kanan kiri, saudara, ya kan? Hush, hush, ke kanan gitu kan. Kalau domba itu sukanya apa? Disuruh ke kanan, kiri, ke kiri. Makanya kenapa semua gembala harus punya tong. Sini domba, ya kan? Gitu ya. Jadi ada kalanya perlu, saudara. Katakan kanan kiri. Jangan lupa punya pembimbing. Amin. Kalau punya pembimbing mau taat dan tunduk. Ada amin? Haleluya. Amin. Dan kalau punya pembimbing, perhatikan akhir hidupnya. Contohlah imannya. Ada amin. Dengan cepat, kenapa perlu pembimbing? Yang pertama, ini tadi, menjaga kita agar tetap di jalan Tuhan. 2, sebagai teladan iman. 3, sebagai penasehat, agar kita tidak sombong dan mengerti apa punca atau akar masalah. Ketika Anda ada masalah, Anda harus terbuka. Keterbukaanlah yang membawa sebuah pemulihan. Sebagaimana contohnya kita bergereja, kami sangat rindu ya jemaat terbuka kepada kami, ya terbuka kepada pemimpin. Anda di setiap connect group, Anda ada leaders, mari terbuka kepada mereka, ya, dan mari belajar iman dari mereka. Tapi sisi lain jangan lupa, jangan banyak menuntut. Amin. Sebab leaders juga manusia, ada kalanya memiliki kelemahan. Tetapi mari belajar. Dengan kita belajar melatih diri untuk taat, untuk tunduk, sebetulnya itu adalah karakter sorgawi. Ada amin, saudara. Yesus, dia Allah, tetapi dia tunduk ketika Bapaknya memberikan mandat turun ke bumi. Makanya sampai ayat itu berkata firman Tuhan, dia ditinggikan
sebab dia taat dan setia sampai mati. Kekristenan seringkali yang paling susah bahagian taat dan tunduk. Kenapa saudara? Karena peperangan ego. Namun mari kita belajar. Amsal 11 ayat 14 berkata, 2-3 baca kuat. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, amin. Amsal 15 juga berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ini penting, catat anak yang khusus muda-mudi ini ya. Amin. Betapa engkau perlu orang tua sebagai pembimbing. Betapa engkau perlu kalau kita bergereja, gembala sebagai pembimbing, leaders connect group sebagai pembimbing. Ya, apalagi di mana Anda baru saja terima Yesus. Anda perlu sekali banyak hal untuk belajar. Keempat, dengan cepat, ini berhubungan tadi, yaitu apa? Respon saat dididik Tuhan. Ini penting. Apa responmu ketika dididik atau didisiplin Tuhan? Ada dua. Pertama, baca, marah atau menolak, itu sebagai bagian kesombongan. Atau yang kedua, menerima, itu berbicara apa? Rendah hati. Apa respon saudara ketika Anda dididik Tuhan? Memanglah, saya tahu Tuhan tak sayang. Oh, katakan kanan kiri. Oh, don't be like that. Engkau salah. Aduh, aku putus cinta lah. Padahal itu kekasih. Aduh, aku ingat baik sekali. Tak ada macam dia di dunia ini. Kenapa dia tak setia ya? Itu namanya baik. Lebih bagus engkau putus hari ini daripada engkau menikah, engkau mengalami neraka dalam pernikahan. Katakan yes. Yang bujang katakan amin. Anda mau pernikahanmu itu manis atau pernikahanmu penuh dengan kepahitan? Manis ya. Jangan macam ada per ini dari depan karena suara-suara saudara kurang kuat. Dia antara manis dengan menangis, dan itu beza tipis ya. Jangan ya, ada amin. Penuhi pernikahanmu dengan manis madu. Amin. Ada amin. Makanya sebelum Anda nikah, belajar untuk punya pembimbing. Katakan haleluya. Ih, malu lah pastor. Mari kita belajar. Supaya apa saudara? Bahagian ini penting. Kalau Anda dididik, kalau Anda didisiplin, apa responmu? Karena respon ini mempengaruhi sekali. Hari itu, singkat cerita, Anda perlu baca ya lanjutnya. Bahwa ya ini masalah Rehabeam. Yaitu apa? Kerohanian Rehabeam tidak stabil. Ketika mereka sudah dididik di dalam anugerah, puji Tuhan, Rehabeam mendengar penasehat Nabi Semaya, sehingga mereka dan semua pemerintahannya merendahkan diri. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan memberikan kemenangan. Ayat yang ke-12, mari buka 2 Tawarik 12 ayat 12. Cantik ya angkanya 12. Jom baca 2-3. Oleh sebab, sudah dapat belum? 2 Tawarik 12 ayat 12. Sudah? Oke. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, nah, ada hal baik di Yehuda. Kita belajar akibat dari meninggalkan Tuhan, pasti ada didikan, betul? Tetapi ketika ada didikan, jangan lupa apa responmu, itu penting. Kalau respon kita berubah, maka Tuhan akan membuat apa? Tuhan juga tidak murka.
Tetapi ini yang penting, yang kelima. Karena apa? Karena ada ayat yang sangat ini di hati saya. Sebelum kita masuk bagian kelima, kita akan lihat 2 Tawarik 12 ayat 14. Allah hari itu tidak murka kepada Rehobeam, tetapi mari kita lihat apakah penilaian Tuhan kepada Rehobeam secara menyeluruh. Alkitab berkata, ia berbuat yang jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Ulang lagi, 2-3. Ia berbuat jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Di ayat 12, ketika Allah melihat Rehobeam sudah merendahkan hati, murka Tuhan surut. Murka Tuhan berhenti. Tetapi di ayat 14 muncullah sebuah pernyataan berkata, ia, siapa ia? Rehobeam itu, saudara. Ayat ini mengarah kepada Rehobeam. Ayat ini mau berkata bahwa ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ada kalanya Tuhan memang akan bersabar. Tetapi secara general, secara penilaian umum, karena hidup kita itu dinilai dari seluruh hidup kita loh saudara. Ternyata ini menyedihkan. Ayat ini berkata, ternyata di pandangan Allah Rehobeam berbuat jahat. Dan alasannya langsung ayat ini juga menjelaskan kenapa dia berbuat jahat. Karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ayat atau bagian kelima, pelajaran kelima, pelajaran terakhir. Ini penting, catat. Berakar itu perlu, next. Berakar itu perlu ketekunan. Next. Ya, berakar perlu ketekunan. Katakan, perlu ketekunan. Berakar itu tidak akan bisa tiba-tiba terjadi. Berakar, saya pribadi, kami, selama kita masih hidup, saya mau berkata saudara, mencari Tuhan itu harus tekun. Katakan amin. Kenapa? Karena ini penting. Next, tekun ya. Di dalam teks asli itu memiliki arti mempersiapkan, memperlengkapi. Itu juga memiliki makna sebuah ketetapan hati atau penguatan. Kita dapat melihat bahwa saat kita tekun mencari Allah, orang yang tekun mencari Allah, dia sikapnya tidak pasif. Saya mau mencari Tuhan, saya Kristen, tapi dia tidak pernah melakukan apapun. No, orang tekun mencari Tuhan, dia harus proaktif. Katakan amin. Anda kalau dikatakan tekun cari Tuhan, Anda harus aktif. Anda harus aktif mengaktifkan seluruh apa yang saudara tahu. Salah satu bagian tekun cari Tuhan, Anda harus tahu untuk apa? Mencintai baca firman. Anda tekun mencari Tuhan, Anda harus membuktikan dengan apa? Anda harus dibaptis. Siapa belum dibaptis? Ya, cepat dibaptis. Ini pengangkatan sudah mau dekat nih. Anda tekun cari Tuhan, salah satunya rajinlah beribadah. Ada amin? Salam kanan kiri, salam kemenangan. Rajin ibadah, amin? Amin? Kalau mau pacaran, mau jalan-jalan, lepas ibadah, tenang saja. Ada waktu bah. Ada waktu bah, bilang. Kalau mau tidur lama-lama, lepas ibadah. Ada waktu bah, amin? Kalau Anda tekun cari Tuhan, apa ekspresinya? Anda memberi hidupmu untuk melayani Tuhan. Kalau Anda tekun cari Tuhan, kalau ada masalah, Anda harus lari ke Tuhan dan jangan lari ke hantu. Ada amin? Karena ini hal yang penting. Karena seringkali kekristenan kita, satu kaki kiri dipijakkan ke Tuhan, satu kaki kanan masih main hantu. Iya kan? Saya ini geram dengan orang itu. Tunggu ya malam ini ya. Saya panggil, saya tuyul-tuyul. Nah ini hati-hati, siapa masih pakai main tuyul-tuyul nih ya? Kuasa-kuasa gelap ya kan? Saya jampi-jampi dulu dia. Tengok besok pagi, pasti dia jalan bongkok-bongkok.
tengok besok pagi duitnya tiba-tiba hilang. Tengok besok pagi macam-macam, saudara. Saudara yang terkasih, izinkan dengar, hari-hari ke depan masalah bukan semakin ringan. Alkitab berkata hidup di akhir zaman akan semakin Jangan pernah punya iman yang tidak berakar. Karena ketika kita tidak berakar, itu seperti apa? Seperti mie instan. Siapa tahu di sini mie instan? Bukan tahu saja, pastor, favorit, bah. Saya bertanya, mana sehat mie instan dengan makanan rumah? Makanan rumah. Yes. Tapi kalau lapar, bah, mie instan paling cepat. Tetapi, ini ilustrasi saja. Tapi maksudnya adalah betapa pentingnya. Kadang-kadang memang dengan kita membuat makanan rumah kan perlu diproses, betul nggak, saudara? Anda perlu ke pasar, penat-penat dari kerja, ya kan? Habis itu bawa barang-barang bawaan, habis itu dibersihkan, nyalaan api, aduh panas ya, goreng sana, goreng sini, aduh panas, penat. Tapi salah satu bahagian itu yang lebih membuat kita sehat. Mie instan senang, ya. Macam mana promosi di mie instan? Sekali masuk perut kenyang, ya kan? Pastor buat sendiri, ya. Ini boleh contoh, ya kan? Tapi saudara, saya mau berkata, iman kita tak boleh terlalu seperti mie instan. Amin. Hari ini terima Yesus, besok kuatnya. Masalah apa, pastor? Hubungi saya. Wow. Coba tengok kanan kiri. Betulkah macam itu? Tipu-tipu, bah. Ya kan? Karena kita harus dikatakan. Mari kita buka Matius, ya. Matius pasal yang ke-7, yaitu sebuah gambaran dari yang namanya rumah. Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Mari baca 23. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan stop. Orang mendengar cukup? Katakan kanan kiri, cukupkah mendengar saja? Ternyata mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mau bijaksana atau mau bijaksini. Ya, boleh bijaksini, boleh bijaksana, bijaksini, bijaksana. Yang penting bijak. Saudara mau bijak? Mau bijak? Dua kuncinya. Mendengar. Lagi, 1, 2, 3. Katakan, dengar, lakukan. Dengar, simple ya. Dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas, kemudian turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah tidak roboh. Katakan, aku tidak roboh. Ya, Anda kalau dihempas proses kanan kiri, santai saja. Ibu ini ya, semana-mana sukanya senyum. Ibu tak ada masalah ya. Ini adalah orang-orang yang didirikan rumahnya di atas batu. Ada amin. Ya, ketika Anda masuk gereja, keluar gereja, Anda mungkin melihat sang angkel, shalom ya. Hari-hari Minggu, shalom, ini terus. Dan Anda bertanya, kenapa angkel ini makin baik ya, makin handsome, makin ceria. Angkel bertahun-tahun di gereja, angkel gak ada masalah ya. Siapa di antara saudara pernah mendengar ini? Ketika kita bisa ditanam, maka bertumbuh dan berbuah itu pasti mengikuti. Ada amin. Ada amin. Kemudian, nah ini next 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini ternyata apa?
Satu dilakukan, dengar. Tapi orang jalan itu pasti seimbang pakai dua kaki. Boleh satu kaki? Coba tes. Saya boleh lah pastor, ya kan? Hanya berapa menit? Tak akan bisa tahan. Tapi orang berjalan dua kaki, dia boleh jalannya tegap, aman, dan tidak jatuh. Makanya dikatakan bahwa orang yang hanya dengar dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh. Kok siapa cakap bodoh ya? Bukan kita cakap, tapi siapa cakap? Tuhan yang berkata bodoh. Wah, saudara perhatikan. Bukan karena dia ada duit, tak ada duit, ada pendidikan, tak ada pendidikan. Dulu saya pernah melihat orang yang tidak tahu membaca, tapi ketika dia sangat sungguh-sungguh, ibu ini, seorang ibu dari kampung saudara. Dia nggak pernah ke sekolah, pendidikannya aduh. Tapi dia begitu rindu, at least dia boleh baca Alkitab. Kerinduannya yang menggebu-gebu itu ajaib. Masa dia boleh baca Alkitab, baca yang lain nggak bisa, saudara? Ajaib atau tidak? Anda percaya dalam Yesus ada keajaiban? Ada amin? Ada amin? Mengubah sejarah hidup keluargamu, mengubah sejarah hidupmu, bahkan mengubah masa depanmu. Mari berakar kepada Yesus. Ayat ini berkata, itu sama dengan orang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turun hujan, datang banjir, angin melanda, robohlah rumah itu. Bahkan bukan hanya roboh, saudara. Dikatakan apa? Hebat. Kerusakannya hebat. Saudara mau rumahmu rusak hebat? Ya. Kau dikacau sama iblis, digoncang sana, hebat kerusakannya. Mau rusak hebat? Mau berani berdiri, bukan hanya menjadi baby rohani, tapi mulai berdiri, bangun otot rohmu, menjadi pasukan Tuhan. Ada amin? Ketika engkau menghadapi kegagalan, menghadapi masalah, jangan siki-siki. Tuhan, di manakah engkau? Padahal Tuhan dari tadi di situ, ya kan? Ada amin? Senyum kanan kiri. Tuhan di sampingmu, Tuhan di dalammu. Karena ketika engkau terima Yesus, Roh Kudus, Allah berkata, Roh Kudus ada di dalammu. Berarti kita selalu ada harapan. Amin. Jadi ketika orang yang berakar seperti batu, ketika engkau hadapi masalah, jangan seperti orang yang gak ada pengharapan. Katakan amin. Mungkin Tuhan mau mengubah gaya doamu. Dikasih masalah kan? Mungkin kau doanya kebanyakan dari dulu yaitu apa? Saya, dan saya. Iya kan? Berkati saya, ini saya, semua saya, ini saya, semua saya. Duit saya, semua saya. Tapi mungkin ada kalanya Tuhan akan mengkoyakkan paradigma saudara. Saudara harus menjadi pribadi yang boleh melebur, menjadi terang bagi banyak orang. Dan ketika engkau doa, semakin berakar ke Tuhan, apapun masalah engkau mulai belajar, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Wow. Kalau Anda boleh berdoa sampai di level ini, engkau sangat-sangat dibawa Tuhan berakar di dalam Dia. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Salam kanan kiri. Amin, Bah. Engkau pasukan Tuhan di akhir zaman. Amin. Apapun yang kau hadapi, jangan suka menyerah. Jangan mudah give up. Karena apa? Karena Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Ini jaminan Tuhan. Dan perhatikan saudara, dengar, saya tutup ini. Jaminan Tuhan di Matius itu berkata bahwa ketika engkau pergi, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka, baptis mereka. Jaminan Tuhan ditutup dengan apa? Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Mau disertai Tuhan? Mulai
mulai jangan hidup untuk diri sendiri. Mulai belajar matamu punya yang namanya apa? Mata jiwa-jiwa. Saya ada masalah, saya ada ini. Dalam hidup pasti ada masalah. Sampai nanti masuk ke rumah terakhir. Di mana itu, Pastor? Alamatnya cari sendiri-sendiri. Ya kan, rumah terakhir yaitu apa? Kubur. Semua hidup di dalam hidup ini pasti ada masalah. Hanya persoalannya bagaimana saudara menghadapi dan merespon masalah.